Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Azahro. Saya dari kelas MN20G. Saya di sini akan mempresentasikan tentang peran akuntan dalam organisasi. Peran akuntan dalam organisasi di sini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada akuntansi manajemen, di mana dia perannya yaitu untuk mengukur dan melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan yang membantu manajer membuat keputusan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Lalu kemudian ada akuntansi keuangan, di mana ia berfokus pada pelaporan yang ada di pihak eksternal. Akuntansi keuangan ini mencatat transaksi-transaksi bisnis dan menyajikan laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Lalu ada juga akuntansi biaya, di mana dia menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Jadi dia ini adalah gabungan dari kedua akuntansi, yaitu akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Akuntansi biaya ini juga mengukur dan melaporkan setiap informasi keuangan dan non-keuangan yang terkait dengan biaya perolehan atau pemanfaatan sumber daya dalam suatu organisasi. Kita masuk pada perbedaan antara akuntansi keuangan dan manajemen. Untuk manajemen keuangan di sini lebih terfokus pada pelaporan internal, menekankan pada fungsi budgeting dan bagaimana mempengaruhi perilaku manajer dan karyawan, tidak terlalu dibatasi GAAP. Lingkup laporannya juga lebih luas daripada laporan keuangan. Sedangkan untuk akuntansi keuangan ia kebalikan dari manajemen keuangan tadi, yaitu lebih terfokus pada pihak laporan eksternal ini sih. Menekankan pada fungsi pencatatan dan pelaporan keuangan. Lalu kemudian dia ini dibatasi oleh GAAP. Lingkup laporannya juga meliputi neraca, laporan laba atau rugi, dan laporan arus kas. Kita masuk pada persamaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, di mana akuntansi keuangan dan manajemen ini sama-sama bergantung pada sistem akuntansi yang sama. Sistem ini merupakan sistem prosedur, personalia, dan komputer yang digunakan untuk menghimpun dan menyimpan data keuangan di dalam organisasi. Lalu kemudian akuntansi keuangan sama akuntansi manajemen ini juga sama-sama bergantung pada konsep tanggung jawab dan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban berarti bahwa perusahaan atau segmen perusahaan haruslah bertanggung jawab atas kinerja operasi dan finansialnya kepada semua pihak yang mempunyai kepentingan ekonomi terhadapnya. Seperti itu. Lalu ada akuntansi keuangan maupun akuntansi manajemen di sini juga terfokus pada penyediaan informasi untuk pengambilan keputusan. Para pengambil keputusan yang menerima informasi ini berbeda, ada yang dari kalangan internal perusahaan dan ada yang dari luar perusahaan, tetapi kebutuhannya sama, yaitu informasi untuk pengambil keputusan yang bijaksana dan tepat waktu. Bagaimana sih memahami akuntansi manajemen yang mempengaruhi pengambilan keputusan strategis? Kita masuk pada pengembangan strategis. Di sini strategis itu apa sih? Strategis itu adalah bagaimana suatu organisasi menyelaraskan kapabilitasnya dengan kesempatan yang ada di pasar untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Dengan kata lain, strategi menggambarkan bagaimana perusahaan akan bersaing dan kesempatan yang harus dicari atau dikejar oleh karyawannya. Lalu di sini membangun sumber daya dan kapabilitas. Manajer harus menyelaraskan pengetahuannya atas kesempatan-kesempatan dan hambatan-hambatan yang ada di pasar dengan sumber daya dan kapabilitas perusahaan. Peranan akuntan dalam manajemen. Akuntan manajemen berperan dalam pemecahan masalah, pelaporan hasil, dan pengarahan. Data yang dibaca oleh manajer dalam laporan dan analisis akan tergantung pada bagaimana sistem ini dirancang. Sistem akuntansi yang baik akan menunjang perusahaan dalam mencapai tujuan-tujuannya dengan membantu memberi jawaban pada 3 pertanyaan. Yang pertama di sini ada pertanyaan,
Metode mana yang paling baik? Aspek akuntansi pemecahan masalah mengkuantifikasikan kemungkinan hasil-hasil dari serangkaian tindakan dan menyarankan mana yang paling baik diikuti. Jadi setiap ada pertanyaan pemecahan masalah seperti metode mana yang paling baik, di sini aspek akuntansi ini memecahkan masalahnya dengan memungkinkan hasil-hasil dari serangkaian tindakan yang menyarankan di mana dia ini akan memberikan jalan yang paling baik yang akan diikuti, seperti itu. Lalu kedua ada pertanyaan kartu skor yang seperti apakah perusahaan berjalan dengan baik, adalah suatu pengumpulan dan pengklasifikasi data. Aspek akuntansi ini memungkinkan kalangan internal maupun eksternal mengevaluasi kinerja organisasi. Tugas-tugas dominan sehari-hari akuntansi adalah pengumpulan, pengklasifikasi data, dan pelaporan informasi. Lalu ada pertanyaan yang menarik perhatian seperti masalah mana yang seharusnya diperhatikan terlebih dahulu. Penarik perhatian adalah pelaporan dan penafsiran informasi yang membantu para manajer agar memperhatikan masalah-masalah operasi, penyimpangan, inefisiensi, dan kesempatan. Aspek akuntansi ini membantu para manajer mengkonsentrasikan diri pada bidang-bidang penting supaya dapat diambil langkah-langkah segera. Penarik perhatian biasanya berkaitan dengan pengawasan dan rencana jangka pendek, investasi, serta analisis laporan rutin akuntansi internal. Kita masuk pada hal-hal yang harus diperhatikan manajer untuk mencapai sukses. Yang pertama adalah fokus pada pelanggan. Yang dimaksud pada fokus pelanggan ini yaitu untuk mencapai kepuasan maksimal pelanggan, ia harus berpotensi untuk menambah keuntungan bagi perusahaan yang akan menarik dan menjadi pelanggan yang loyal. Seperti pada kita ini meningkatkan kualitas, fokus pada pelanggan agar si pelanggan ini loyal terhadap produk yang kita buat, seperti itu. Lalu kemudian ada rantai nilai dan analisis rantai pasokan atau supply chain analysis. Rantai nilai adalah rangkaian fungsi-fungsi bisnis di mana manfaat ditambahkan kepada barang atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Pertambahan nilai di sini ini mengacu pada bertambahnya nilai kegunaan barang dan jasa dan sebagai hasilnya merupakan nilai tambah kepada pelanggan. Lalu kemudian ada rantai pasokan atau supply chain, adalah arus barang, jasa, dan informasi dari sumber bahan baku sampai pengiriman produk kepada konsumen tanpa memperhitungkan apakah aktivitas tersebut muncul dalam satu organisasi atau dalam organisasi lain. Lalu kemudian key success factor atau kunci suksesnya. Ini meliputi biaya dan efisiensi, kualitas, waktu, dan inovasi. Lalu pengembangan yang terus-menerus dan benchmarking. Pengembangan yang terus-menerus oleh para pesaing membuat perusahaan berusaha terus-menerus untuk menciptakan pelayanan yang lebih baik kepada konsumen. Seperti itu. Lalu kita masuk pada akuntan manajemen dalam struktur organisasi perusahaan. Yang pertama di sini ada manajemen staff lini, misalnya divisi produksi, pemasaran, dan distribusi. Divisi tersebut masing-masing bertanggung jawab dalam mencapai tujuan organisasi, sehingga manajer untuk tiap divisi dapat menerapkan akuntansi manajemen yang berbeda. Seperti manajemen staf, misalnya akuntan manajemen dan manajemen sumber daya manusia. Masing-masing manajemen tersebut menyediakan nasihat dan bantuan kepada manajemen ini. Lalu kemudian ada Chief Financial Officer atau CFO dan Controller. CFO atau Direktur Keuangan adalah pejabat eksekutif yang bertanggung jawab untuk mengendalikan operasi keuangan dalam sebuah organisasi. Tanggung jawab seorang CFO antara lain adalah pada bidang pengontrolan keuangan,
treasury, manajemen risiko, perpajakan, dan audit internal. Pada beberapa organisasi, CFO juga bertanggung jawab atas sistem informasi, sedangkan di organisasi lainnya, pejabat dengan tingkat yang sama dengan CFO disebut Chief Information Officer. Controller atau biasa disebut Chief Accounting Officer adalah pejabat eksekutif keuangan yang bertanggung jawab atas akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Kita masuk pada etika profesional. Jadi di sini setiap akuntan itu memiliki tanggung jawab etika tertentu terkait dengan tanggung jawab mereka atas integritas informasi keuangan yang disajikan kepada pihak internal dan eksternal. Seperti itu. Lalu apa aja sih standar etika untuk akuntansi manajemen sebagai sebagai seorang profesional? Nah, di sini dijabarkan oleh Institute of Management Accountants. Yang pertama yaitu kompetensi, yang kedua kerahasiaan, yang ketiga integritas dan objektivitas. Mungkin cukup sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.